Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau dunia ini kok rasanya makin hari makin kacau ya? Makin sulit dimengerti. Menurut materi sumber yang kita bedah kali ini, jawabannya tuh bukan ada pada apa yang bisa kita lihat, tapi justru pada apa yang tersembunyi. Yuk kita coba selami dunia spiritual tak kasat mata yang katanya diam-diam membentuk realitas kita semua. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari pertanyaan besar, kenapa dunia ini terasa kacau? Terus kita lanjut buat ngertiin program ilahi di baliknya, yaitu koda dan kodar. Setelah itu kita akan bahas soal ruh dan pengaruhnya, menyelami betapa kompleksnya isi hati kita, dan yang terakhir, gimana caranya kita bisa lebih bijak dalam menjalani perjalanan jiwa kita masing-masing. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian pertama ya. Di sini, kita akan coba bangun pemahaman dasar dulu tentang akar masalah yang jadi pembahasan utama dalam materi sumber kita. Ini dia pertanyaannya. Pertanyaan yang mungkin sering banget ada di kepala kita kan? Kenapa rasanya banyak hal yang udah nggak masuk akal lagi? Nah, sumber kita ini menawarkan sebuah jawaban yang jujur aja mungkin bakal bikin Anda kaget. Ya, Anda nggak salah baca. Menurut sumber ini, kekacauan global yang kita rasakan itu sangat dipengaruhi oleh adanya keterikatan spiritual, roh yang nebeng atau mengikuti manusia. Ini jelas bukan jawaban yang biasa kita dengar di berita, tapi konsep inilah yang jadi kunci buat membuka semua pembahasan kita selanjutnya. Oke, kalau tadi kita udah lihat masalahnya, sekarang kita coba pahami sistem yang berjalan di baliknya. Sumber kita memperkenalkan dua konsep fundamental yang jadi semacam aturan main alam semesta. Jadi, ini nih yang penting banget buat dipahami. Ada kodo, ini ibarat tujuan akhir yang udah pasti, udah dikunci destinasinya. Dan ada kodar, nah ini adalah perjalanannya. Alur ceritanya yang dinamis, yang penuh lika-liku, yang ngebawa kita semua menuju ke tujuan akhir tadi. Biar konsep yang agak abstrak ini jadi lebih kebayang, sumber kita ngasih analogi yang menurut saya keren banget. Coba kita bayangkan ada sungai dan bendungan. Mari kita lihat gimana cara kerjanya. Nah, coba bayangin ya, kodar itu kayak aliran sungai yang seharusnya lancar. Tapi, tindakan manusia, katanya, bisa ngebangun bendungan yang nahan aliran itu. Tapi, apa yang terjadi kalau bendungan itu udah nggak kuat nahan air? Jebol. Dan air yang keluar itu kekuatannya berkali-kali lipat, jadi banjir bandang. Nah, ini katanya yang ngejelasin kenapa kadang terjadi peristiwa besar yang katastrofik. Oke, kita udah ngomongin sistemnya ya. Sekarang, gimana dengan para pemain di dalamnya? Maksudnya, roh-roh ini, apa sih sebenarnya motivasi mereka buat tetap ada di dunia fisik dan terikat sama kita? Gampangnya gini deh. Coba bayangin Anda pengen banget makan makanan favorit Anda, tapi Anda nggak punya mulut buat makan. Frustrasi kan? Nah, kurang lebih kayak gitu yang dialami roh-roh ini. Mereka nggak punya badan, jadi mereka nempel ke manusia, buat nitip rasa, ikut ngerasain sensasi fisik. Efeknya apa buat kita? Hasrat kita yang tadinya biasa aja jadi ikut keamplifikasi, jadi lebih kuat dari seharusnya. Setelah kita bahas dunia luar, sekarang waktunya kita pulang ke dalam diri sendiri. Karena menurut sumber kita, hati kita, dunia batin kita, itu jauh lebih kompleks dari yang kita kira. Ini bukan hati dalam artian organ fisik ya. Anggap aja ini kayak dunia batin kita yang super canggih, punya 7 lapis, di mana kita secara nggak sadar membangun avatar atau versi miniatur dari semua orang dan semua hal yang ada di hidup kita. Nah, disinilah letak salah satu poin yang paling dalam, versi seseorang yang kita bangun di dalam dunia batin kita itu seringkali beda banget sama orang itu aslinya. Dan benturan antara avatar yang kita ciptakan dengan kenyataan inilah yang jadi sumber utama rasa sakit. Jadi patah hati itu katanya bukan karena orangnya, tapi karena avatar yang kita bangun di dalam hati kita ternyata nggak sesuai dengan realita. Dan itu hancur. Dan nggak cuma itu, hati kita ini katanya juga punya material dasar spiritual yang beda-beda. Ada yang tipenya Adam, padat dan kokoh, susah berubah. Ada tipe Ifrit yang bisa ngikutin arus tapi bisa meledak kalau melihat ketidakadilan. Dan ada tipe Eva atau Khidir yang fleksibel banget kayak air. Nah, komposisi material inilah yang bikin kenapa tiap orang punya respon yang unik dan beda-beda terhadap situasi yang sama. Oke, sekarang bagian paling penting. Semua kepingan puzzle tadi udah kita kumpulin. Terus gimana caranya kita bisa pakai semua pemahaman ini buat menavigasi perjalanan hidup kita sendiri? Ini dia intinya. Semua, bener-bener semua yang terjadi dalam hidup kita, yang baik, yang buruk,
yang bikin kita ketawa, yang bikin kita nangis, itu semua adalah bagian dari kurikulum. Sebuah ujian yang dirancang khusus untuk pertumbuhan jiwa kita. Sumber kita bahkan pakai metafora yang asik banget. Hidup itu kayak video game. Setiap kali kita bisa melewati tantangan yang sulit, kita itu seolah naik level, dapat kemampuan atau pemahaman baru. Dan ini bukan permainan yang bisa tamat dalam semalam. Ini perjalanan panjang yang bahkan katanya bisa berlanjut ke kehidupan selanjutnya. Analogi ini juga indah banget buat ngegambarin perbedaan antara dua jenis pengetahuan. Pengetahuan duniawi yang kita pelajari di sekolah atau dari buku, itu ibarat lilin, cuma bisa nerangin sedikit area di sekitar kita. Tapi, kebenaran ilahi, itu kayak matahari. Begitu dia muncul, semuanya langsung terang benderang, jelas, dan nggak ada lagi keraguan. Dan ini sebuah pengingat yang penting banget. Kita tentu boleh membantu dan menasihati orang lain yang sedang diuji. Tapi, kita harus ingat, saat itu juga tindakan kita menjadi bagian dari ujian kita sendiri. Perjalanan spiritual kita itu ternyata saling terhubung. Apa yang kita lakukan untuk orang lain, pada akhirnya juga membentuk jalan kita sendiri. Nah, sebagai penutup, mari kita sama-sama merenung sejenak. Dengan semua pemahaman ini, coba deh lihat kembali tantangan yang sedang Anda hadapi saat ini. Bukan sebagai masalah atau beban, tapi sebagai sebuah pelajaran. Kira-kira, apa ya yang sedang coba diajarkan oleh ujian hidup Anda saat ini? Coba direnungkan.